Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 pengedar uang palsu di Loajanan, Kutai Kartanegara diringkus polisi dengan barang bukti puluhan juta uang palsu. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI kecewa saat digelar diskusi agraria yang melibatkan Otorita IKN dan Pemkot Balikpapan. Sekolah rakyat pertama di Samarinda kini sudah resmi berdiri. Komplotan pengedar uang palsu tidak bisa berkutik saat diringkus polisi di sebuah rumah di kawasan Penajam Pasir Utara. Pelaku yang ditangkap bersama barang bukti uang palsu hingga puluhan juta rupiah itu akhirnya digelandang ke Polsek Loajanan, Kutai Kartanegara. Kepada polisi, pelaku mengaku membeli uang palsu itu melalui daring atau online. Diakui juga jika uang palsu itu telah diedarkan ke sejumlah tempat, termasuk kawasan ibu kota Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kapolsek Loajanan menyatakan, dugaan peredaran uang palsu ini bermula dari laporan pemilik usaha di kawasan Desa Batuah yang melapor telah menerima uang palsu dari seseorang. Modusnya yakni top up ke aplikasi Dana. Dan berhasil mengamankan kedua pelaku di kilometer 26 Desa Batuah. Saat itu keduanya sedang memperbaiki sepeda motornya di salah satu bengkel. Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku RH, diketemukan barang bukti berupa mata uang palsu sebanyak Rp2.200.000 pecahan Rp100.000, yang salah satu lembarnya sudah dalam kondisi sobek karena dibuang. Kemudian berdasarkan keterangan kedua pelaku, tim Garangan melakukan pengembangan di kediaman kedua pelaku yang berada di Kecamatan Petung, Kabupaten PPU, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, inisial RH, kemudian diketemukan lagi mata uang palsu sebanyak Rp11.300.000. Pelaku mengaku peredaran uang palsu ini ia lakukan usai membelinya melalui daring. Dari jumlah yang telah disita polisi, ia membelinya dengan harga Rp102.000. Nggak ada, cuma dari bulan lalu kemarin itu ngeliat di Shopee. Terus? Ada orang jual begitu, jadi saya beli. Berapa awalnya beli? Kalau niat dari awal tidak ada. Awalnya maksudnya berapa yang pertama kamu beli? Berapa banyak kamu beli? Itu langsung sekali beli aja, 60 juta itu uangnya 102.000. 102.000. 60 juta itu dari mana? Apakah uang tabungan atau patungan atau seperti apa? Uang saya pribadi. Uang pribadi ya? Ya. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka ini dijerat pasal pengedaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Upaya pencarian terhadap seorang pemuda bernama Agung dilakukan oleh warga dengan dibantu polisi sepanjang Selasa siang. Pencarian dilakukan di hutan kawasan Teluk Ambulung, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda. Awal mula hilangnya Agung terjadi saat hendak beli mie ke warung. Anehnya, saat itu Agung berbelok menuju ke arah hutan. Meski sempat ditegur oleh rekannya, namun Agung tidak menghiraukannya.
Setelahnya Agung dilaporkan hilang dan hanya sendalnya yang ditemukan di dalam hutan. Kejadiannya tuh awalnya dia bilang mau keluar mau beli mie. Nah, kalau di sini kan kalau beli mie kan turun ke bawah. Ke kiri ya? Ke kiri ke bawah. Dia belok ke kanan. Sama temannya itu ditegur, nggak diherani. Setelah kira-kira seperempat jam ya. Dia nggak ada kembali, susulah ketemu sandalnya di sini. Nah, kurang sebelum maghrib kami cari sampai maghrib, sampai malam tadi juga nggak dapat. Sat Samapta Polresta Samarinda yang turut membantu pencarian mengaku segera mengerahkan personelnya setelah menerima informasi dari grup percakapan. Sepanjang pencarian, tim menghadapi sejumlah kendala, mulai hutan yang terjal dan jalan licin. Kami mendapat informasi di grup WA IRC. Kami langsung mendatangi TKP untuk membantu masyarakat dalam rangka pencarian orang hilang atas nama Agung di wilayah Loa Bakung. Kendala yang dihadapi saat pencarian ini, Bang? Untuk sementara kendala yang dialami memang lokasi hutan cukup terjal, jalan licin, makanya kami berusaha untuk maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agung sendiri ternyata pendatang asal Sangatta, Kutai Timur. Ia tiba Sabtu malam dan menginap di rumah keluarganya di Loa Bakung. Rencananya, Selasa siang, orang tuanya akan menjemput dan membawanya ke Tenggarong. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kutai Timur kini harus bekerja keras untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Itu mereka lakukan karena hingga akhir September 2025, perkara narkoba mencapai 247 kasus. Agar penyebaran dan peredaran narkoba tidak makin meluas, BNNK Kutai Timur akan menggiatkan penyuluhan ke sejumlah tempat, termasuk sekolah. Selain itu, program rehabilitasi juga menjadi program yang harus bisa terlaksana. Sementara untuk pemberantasan, cara yang ditempuh tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga melalui teknologi. Pertama tadi saya sampaikan beberapa masyarakat miskin yang terdampak narkoba. Tadi sudah jelaskan. Yang kedua adalah rehabilitasi rawat jalan yang akuntabel. Yang kemudian yang ketiga adalah pemberantasan yang berbasis teknologi. Yang keempat, transparansi digital seperti itu. Kalau melihat kalau kemarin paparan dari Pak Waka, kalau melihat dari anatomi kasus itu sendiri, ya di kalangan remaja seperti itu. Ya, intinya bahwa kita sama-sama bersama masyarakat untuk menolak narkoba. Agar perkara dan penyebaran narkoba tidak makin meluas, BNNK Kutai Timur juga meminta dukungan dari warga. Caranya yakni dengan melaporkan jika ada indikasi transaksi atau peredaran narkoba di lingkungannya. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur.